Hai yo minasan, di video kali ini kita akan kembali ke segmen spoiler. Dan gua akan kembali men-spoiler episode kelima dari anime Aon Hako. Bagi kalian yang keberatan sama spoilernya, silahkan langsung tutup video ini. Tapi kalau kalian nggak keberatan sama spoiler, ya udah yuk kita lanjut videonya. Sesuai dengan janji Chinatsu yang mengatakan kalau Taiki berhasil memenangkan pertandingan bulu tangkis, maka Chinatsu bakal ngajak Taiki untuk pergi ke akuarium. Jadi pertandingan sengit antara Taiki dan Kishi itu masih berlanjut. Poin demi poin dicetak oleh Taiki, tapi hal itu tentu aja nggak dibiarin sama si Kishi yang terus-menerus mencetak poin juga. Sampai akhirnya satu pukulan terakhir dari Taiki berhasil membuat Kishi kebobolan dan berakhir kemenangan yang diraih oleh Taiki. Dan Taiki sangat bersyukur kalau pukulan terakhirnya itu nggak bisa ditangkis sama si Kishi. Karena kalau berhasil ditangkis, maka si Taiki bakal sulit untuk ngembaliin pukulannya. Setelah meraih kekalahan, Kishi kembali mengajak Taiki untuk bertanding lagi suatu saat nanti dan langsung pergi gitu aja. Saat berjalan bersama Kyo, Taiki ini bertemu dengan Hina yang tiba-tiba memanggilnya dengan nama Seki. Alasan Hina memanggil Taiki dengan nama Seki ini karena Taiki ini mendapatkan posisi kedua di pertandingan. Mereka pun sedikit berbincang dan Hina juga memuji Taiki atas pertandingannya itu. Nah, pas lagi asik bicara, tiba-tiba Taiki mendapatkan pesan dari Chinatsu yang berisi ajakan untuk pergi ke akuarium. Sontak Taiki dan Hina pun jadi terkejut gitu kan. Dan Hina ini pun menanyakan tentang kedekatan Taiki dan Chinatsu. Terus Kyo langsung ngomong kalau dialah yang menyuruh Chinatsu untuk melakukan hal itu dan langsung menjelaskan alasannya. Hina pun seolah-olah kegirangan karena menganggap kalau itu akan menjadi kencan pertama bagi Taiki, dan Hina langsung pergi. Saat itu Hina ketemu sama temennya dan temennya ini langsung nanyain tentang si Hina yang kelihatan kayak kesal. Hina pun menjawabnya dengan mengatakan berat badannya yang naik setengah kilo. Saat pulang, Taiki ini kayak susah banget buat masuk ke rumahnya dan alhasil dia pilih buat melakukan push up. Dan tiba-tiba ibunya Taiki ini langsung ngebuka pintu dan nyuruh Taiki buat masuk ke dalam rumah. Di situ Taiki menanyakan di mana Chinatsu berada dan ibunya pun menjawab kalau Chinatsu sudah ada di kamarnya. Nah, pas nyampe kamarnya, Taiki ini langsung ngeluarin buku yang berisi informasi tentang makhluk laut dan membacanya hanya untuk rencananya besok. Taiki merasa sangat kebingungan mengenai apa yang harus dilakukannya untuk besok. Bahkan dia nggak tahu harus pakai baju apa. Taiki saat itu langsung menghayal dan menginginkan Chinatsu yang sedang memakai pakaian dress. Taiki pun akhirnya ketiduran di kasurnya dan berakhir bangun kesiangan. Setelah tahu kalau dia kesiangan, Taiki pun langsung bergegas untuk bersiap-siap dan kemudian pergi ke tempat pertemuan mereka. Karena terburu-buru, Taiki akhirnya menjatuhkan dompetnya yang membuat uang koin di dalamnya berjatuhan. Saat Taiki ini lagi ngambil koinnya, Chinatsu tiba-tiba datang dan langsung ngebantu Taiki. Setelah melihat Chinatsu, Taiki terkejut bahwa harapannya yang menginginkan Chinatsu mengenakan pakaian dress itu menjadi kenyataan. Karena ya dia beneran pakai pakaian dress. Setelah memungut koin milik Taiki yang terjatuh, Chinatsu langsung mengajak Taiki untuk pergi dan berjalan-jalan. Taiki sedikit terkejut setelah melihat Chinatsu yang bersemangat banget. Apalagi Taiki ini langsung salting pas ngeliat Chinatsu yang kesenangan pas dia lagi ngeliat ikan. Taiki berbicara di dalam hati dan bertanya tentang perasaan Chinatsu mengenai mereka yang jalan-jalan berdua. Pas Taiki lagi berpikir, Taiki tiba-tiba dipanggil oleh Chinatsu. Nah, pas Taiki ini noleh, Chinatsu langsung ngambil kesempatan buat fotoin Taiki. Lantas ya Taiki ini pun terkejut dengan hal itu dan menanyakan alasannya. Nah, Chinatsu ini menjawab kalau setidaknya dia harus punya sesuatu buat mengenang hari itu. Ya udah pasti lah ya, Taiki langsung salting pas denger Chinatsu ngomong kayak gitu. Terus mereka pun memutuskan untuk pergi dan melihat penguin. Nah, pas lagi berbicara tentang penguin, tiba-tiba ada anak-anak yang lari dan gak sengaja nabrak Chinatsu. Sampai akhirnya Chinatsu ini kegeser sampai tangannya itu nyentuh tangan Taiki. Chinatsu pun memaklumi hal itu. Cuma di saat itu juga Taiki ini ngomong dalam hati kalau dia pengen datang lagi ke akuarium itu bersama Chinatsu, namun bukan sebagai teman, melainkan pasangan resmi. Tapi ya Taiki ini mutusin kalau dia belum pengen nembak Chinatsu, apalagi kejuaraan nasional yang diincar Taiki ini masih jauh. Nah, saat itu Taiki mutusin buat ngajak Chinatsu pulang. Tapi lagi dan lagi dia tiba-tiba langsung ditarik sama Chinatsu. Di situ Chinatsu bilang kalau ada sesuatu yang pengen dia bicarain sama Taiki. Dan di sini Taiki ini udah berharap banget gitu kan sama apa yang bakal diomongin sama Chinatsu. Dan ternyata Chinatsu cuma pengen minta maaf setelah apa yang dibicarakannya waktu itu. Pembicaraan yang dimaksud itu adalah pada saat Chinatsu mengatakan kalau misalnya Taiki kalah di tahun tersebut, maka masih ada 2 tahun lagi yang bisa menjadi kesempatannya. Ya intinya Chinatsu cuma pengen mastiin kalau dia udah minta maaf sama Taiki di hari itu juga. Harapan Taiki yang awalnya tinggi seketika langsung hilang dengan cepat. Setelah itu Taiki langsung ngomong kalau perkataannya Chinatsu ini bukanlah hal yang besar baginya, dan Taiki menyuruh Chinatsu untuk tidak khawatir tentang hal itu. Setelah itu Taiki langsung ngeluarin HP-nya dan langsung download sebuah stiker. Taiki menyuruh Chinatsu untuk menggunakan stiker
stiker itu kalau dia ingin mengatakan sesuatu kepada Taiki. Terus Chinatsu ini langsung ngirim stiker itu kepada Taiki dan mengatakan kalau Taiki ini adalah teman serumah yang baik. Ya, lagi-lagi Taiki jadi salting pas dengar kalimat itu. Di kantin sekolah, Taiki makan dengan sangat lahap sampai-sampai Kyo ini notice sama hal itu. Terus Kyo ini bilang kalau dilihat dari sikapnya Taiki, sudah pasti kalau Taiki itu bersenang-senang selama di akuarium. Taiki seketika langsung mengingat momen-momen selama dia di akuarium bersama Chinatsu dan ngaku kalau misalnya itu beneran menyenangkan. Selain itu, Taiki jadi kepikiran terus tentang hal itu. Nah, Kyo ini langsung nanya ke Taiki bagaimana kalau misalnya Chinatsu suka sama Taiki dan langsung mengatakan kalau hal itu ya nggak mustahil buat terjadi. Nah, Taiki pada saat itu langsung lihat Chinatsu dan Chinatsu langsung lihat balik dan ngomong dengan pelan sambil tertawa kalau ada sesuatu di wajahnya Taiki. Seketika Taiki kembali duduk dan langsung membersihkan wajahnya. Tiba-tiba Hina datang dan mengatakan kalau Taiki harus mengumpul ulang pekerjaannya ke guru sambil memberikan kertasnya. Hina juga bilang kalau kencannya Taiki pasti menyenangkan karena Hina ini melihat Taiki yang senyum-senyum sendiri selama di kelas. Taiki membantah hal itu dan kembali senyum-senyum sendiri. Seketika Hina langsung menyodorkan tugas milik Taiki ke wajahnya dan mengatakan kalau itulah ekspresi yang dia maksud. Hina juga mengatakan kalau dia nggak suka ngelihat hal itu. Nah, Kyo yang mendengar Hina berkata seperti itu langsung terkejut. Nah, ternyata pas Taiki ini ngelihat kertas tugas itu, dia langsung mengetahui kalau kertas itu bukan miliknya. Dan Hina mengatakan kalau Taiki tetap nggak boleh terlena sama hal-hal yang menghilangkan fokusnya terhadap pertandingan bulu tangkis. Pas Taiki ini lagi balikin piringnya, Hina bertanya tentang sekolah mana yang mempunyai tim bulu tangkis terkuat. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Kyo dan dia mengatakan bahwa tim bulu tangkis dari SMA Sajikawa lah yang memiliki tim bulu tangkis terkuat. Dan Kyo melanjutkan mengatakan kalau mereka tidak akan bisa masuk ke kejuaraan nasional sebelum mengalahkan tim SMA Sajikawa. Nah, pas lagi jalan bareng di lorong sekolah, Taiki langsung berkata bukannya Hina ini bakal ada turnamen. Nah, di saat itu Hina langsung muji dirinya sendiri hebat. Tiba-tiba pelatihnya Hina datang sambil membawa seseorang yang katanya ingin mewawancarai Hina. Di saat itu Taiki langsung berkata kalau dia sangat yakin di turnamen nanti Hina pasti akan menarik banyak perhatian. Pada saat itu Hina baru saja keluar dari klinik dan tanpa sengaja bertemu dengan Chinatsu. Di situ Chinatsu langsung mengatakan apakah Hina juga berobat di klinik tersebut. Terus Hina langsung menjawab kalau dia cuma melakukan perawatan. Nah, saat itu tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Hina pada saat itu nggak bisa pulang karena nggak bawa payung. Jadi Chinatsu dengan sukarela meminjamkan payungnya kepada Hina dan mengatakan kalau dia memiliki 2 payung. Hina sedikit terkejut melihat Chinatsu yang penuh persiapan sampai-sampai payung pun dia bawa 2. Nah, tiba-tiba ada seorang perawat yang memanggil Hina dan menanyakan apakah Chinatsu sudah pulang. Perawat tersebut mengatakan kalau HP milik Chinatsu tertinggal. Nah, akhirnya Hina pun bersedia untuk nganterin HP Chinatsu. Nah, saat dia ngeliat Chinatsu, Hina langsung terkaget-kaget melihat Chinatsu yang masuk ke rumah Taiki.